Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Jadi habibati fillah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram ya. Dibuka bab baru tentang babu salatil musafiri wal maridi. Bab tentang salat musafir ya, dan salat orang yang sakit. Dicatat ya. Bab tentang apa? Salat musafir dan salatnya orang yang sakitnya. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, awwalu ma furidat as-salatu rak'atain. Awwaluma, awal kewajiban ya, awal apa yang menjadi kewajiban. Furidat, ditetapkan atau difardukan, as-salatu, salat, rak'ataini, 2 rakaat. Jadi awal mula ditetapkannya sholat itu adalah 2 rakaat ya. Sholatnya 2 rakaat ya. Jadi awal mula sholat itu adalah apa? 2 rakaat ya. Jadi syariat awal mula difardukannya salat itu 2 rakaat ya. Baik itu salat untuk mukimin, orang yang mukim, ataupun salatnya orang yang sedang safar. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Nah, maghrib tetap 3 rakaat. Itu yang dimaksud dengan awal mula difardukannya salat itu adalah apa? 2 rakaat ya. Fa uqirrat salatus safar, kemudian ditetapkan salat safar ya. Jadi salat safar, kemudian datang aturan berikutnya ya. Jadi awalnya sholat bagi mukimin ya, mukim, orang yang tidak bepergian ya, tidak sedang safar, itu difardukannya sholat itu 2 rakaat. Nah, bagaimana nanti kalau orang yang safar? Nah, fa uqirat sholatus safar ya. Kemudian ditetapkan sholat safar ya, sholat bagi musafir, tetap 2 rakaat. Tetap apa tadi? 2 rakaat ya. Wa utimmat, nah kemudian disempurnakan
atau ditambah rakaatnya tadi ya, salatul hadar, salat orang yang hadir ya, orang yang mukim, maksudnya dia tidak bepergian ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya disepakati ya oleh Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari, tsumma hajara, kemudian Nabi hijrah, fa furidat arba'an, kemudian baru ditetapkan arba'an 4 rakaat. Jadi Nabi itu selama di Mekah ya, selama di mana? Di Mekah, fase Mekah itu sholat 5 waktu adalah apa? 2 rakaat, 2 rakaat, ya kan? Kecuali maghrib, kalau maghrib tetap apa? 3 ya. Itu selama di Mekah, baik dalam keadaan Nabi mukim tidak bepergian atau dalam keadaan Nabi safar, itu tetap 2 rakaat, 2 rakaat gitu. Summa hajara, kemudian Nabi hijrah, fafuridat arba'an, kemudian ditetapkanlah 4 rakaat ya. Wa ukirrat, dan ditetapkan salatus safar, salat safar ya, alal awal, pada ketetapan pertama, yaitu berapa? Berapa? 22. 22. Zada Ahmad, menambahkan Imam Ahmad dalam riwayat Imam Ahmad, illal maghrib, kecuali maghrib. Tadi kan sholat safar, sholat hadar atau sholat mukim itu kan 22 ya. Nah kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan illal maghrib, kecuali maghrib. Fa'inaha, karena sesungguhnya maghrib witrun nahar, itu witirnya, ganjilnya an-nahar, sholat siang nahar ya. Jadi kecuali maghrib ya, maghrib itu kan nggak bisa diringkas ya, memang 3 ya. Wa ila subuh, dan kecuali subuh, memang subuh kan 2 ya, nggak bisa dijadikan 1 gitu ya, 1 rakaat enggak ya, tetap 2. Jadi awal mula diwajibkannya sholat 5 waktu itu, semua jumlah masing-masing sholat itu adalah berapa? 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib berapa? 3 rakaat. Itu selama di Mekah ya, baik sholat safar maupun sholat apa? Mukim atau sholat hadar ya. Nah sholat duhur, sholat asar itu 4 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat, itu ketika Nabi apa? Hijrah ke Madinah. Jadi disempurnakanlah itu sholat mukimin atau sholat hadar namanya ya. Sholat 5 waktu itu disempurnakan rakaatnya. Jadi duhur jadi 4, asar 4, isya 4 ya. Subuh tetap 2 ya, maghrib tetap 3. Jelas ya? Fa innaha tutawwilu fiha al-qiraah. Fa inna, karena sesungguhnya pada salat subuh tadi tutawwalu ya, dipanjangkan fiha, di dalam salat subuh, al-qiraah, bacaan Quran ya. Jelas ya? Nah, jadi di dalam hadis ini bicara tentang sejarah ya, tentang apa? Sejarah sholat safar dan juga sejarah sholat apa? Mukim ya, bagi orang-orang yang mukim dan juga orang yang safar ya. Jadi ketetapannya awal mula syariat itu bertahap ya. Jadi syariat itu apa? Bertahap. Sholat pun bertahap ya kan? 2 tadi, tidak langsung 4. Berat itu bagi masyarakat waktu itu ya.
Makanya itu yang disebut dengan at-tadarruj ya fi syariah ya. Jadi orang hidup itu, syariat itu butuh apa namanya? Pentahapan. Ya. Salat 5 waktu yang asalnya 222 ya. Itu selama di Mekah. Selama di mana? Di Mekah. Nah, kewajiban sholat ini kan sebelum hijrah, betul kan? Ya. Ceritanya kan kewajiban sholat itu ketika apa? Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan pasca wafatnya siapa? Istri Nabi, Ibunda Khadijah, iya kan? Dan juga pamannya siapa? Pamannya siapa? Siapa? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Abu Thalib ya. Nabi sedih ya kan? Disebut Amul Huzni, tahun kesedihan waktu itu. Kemudian Allah berikan wahyu supaya Nabi Isra dan Mi'raj. Nanti peristiwa Mi'raj itulah kemudian ada kewajiban apa? Untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu pun asalnya 50 waktu. Nabi mendapatkan keringanan ya. Nah 5 waktu pun awalnya tadi adalah rakaatain, 2 rakaat 2 rakaat. Baru ketika Nabi hijrah di Madinah, nah baru sholat itu jumlah rakaatnya disempurnakan menjadi 17 apa? Rakaat. Zuhur berapa? 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Nah selama di Mekah 22 ya. Zuhur 2, asar 2, maghrib 3, berapa? 22, 3, 7, isya 2, 9, subuh 2, 11. Jadi asalnya sholat 5 waktu itu waktu di Mekah hanya berapa? 11 rakaat. 17 rakaat itu setelah apa tadi? Setelah hijrah di Madinah. Itu yang disebut dengan tadi, bahwa syariat itu ada unsur tadi, pentahapannya. Unsur apa? Pentahapannya. Masalah sholat juga ada pentahapan tadi. Masalah pengharaman riba itu juga 4 kali tahap. Pengharaman khamr juga sama, 4 kali tahap. Jadi ini memberi pelajaran pada kita bahwa hidup ini butuh pentahapan ya. Butuh apa? Proses. Butuh proses dan pentahapan. Orang belajar juga sama ya. Semester 1, semester 2, 3 itu pentahapan sebenarnya. Sampai semester level 8 itu pentahapan ya. Dan dibiasakan setiap level tuntas itu kan dalam hidup itu. Jelas? Nah, kemudian yang kedua pelajaran dari hadis ini, di dalam hidup itu ada rukhsah. Ada apa? Rukhsah. Ya, rukhsah itu artinya apa? Keringanan ya. Makanya tadi sholat safar itu sebenarnya adalah keringanan ya. Zuhur yang asalnya 4 menjadi berapa? 2 rakaat bisa dikosor. Asar asalnya 4 bisa dikosor jadi berapa? 2. Tidak hanya bisa dikosor saja, bisa dijamak kosor. Jadi kalau kalian safar itu misalkan hanya mau zuhur saja dikosor 2 rakaat, ya silakan. Nanti asarnya sampai Bandung aja, silakan dikosor juga. Dan juga boleh melakukan jamak plus apa? Kosor. Zuhur asar dijadikan 1. Iya kan? 2-2, paham? Bisa di awal waktu namanya jamak apa? Takdim. Kalau di akhir waktu namanya jamak takhir. Wah ini sudah zuhur ini Pak, tapi masih dalam perjalanan, macet lagi masih di jalan. Tidak apa-apa nanti kalau udah sampai Bandung atau udah sampai mana misalkan Subang misalkan, perjalanan dari Bogor baru nanti sholat asar, nggak apa-apa, boleh jamak takdim, boleh jamak apa? Takhir, ya kan? Boleh jamak, boleh kosor, boleh jamak kosor. Nah ini namanya rukhsah. Namanya apa? Rukhsah, ya. Keringanan ya,
keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi enggak apa-apa kalian mengambil rukhsah berupa qasar, meringkas ya, salat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dari salat ketika orang itu apa? Dalam keadaan apa? Safar. Dalam keadaan apa? Safar ya. Jelas ya? Ini kemudahan apa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa ya, ikhwah ya? Tujuannya untuk memberikan apa? Keringanan dan juga apa? Kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ya. Allah menghendaki mudah untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Allah menghendaki keringanan ya, diberikan keringanan untuk kalian, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak membebani di luar beban manusia ya. Makanya ada kaidah dalam fikih itu ya, al-masyaqqatu tajlibut taisir ya. Kesulitan itu justru mendatangkan apa tadi? Kemudahan. Makanya kalian kalau dalam hidup kok sulit gitu ya, menghadapi masalah yang sulit, rumit, berat itu justru apa? Sebentar lagi akan mendapatkan apa? Kemudahan. Begitu caranya ya. Ini juga mengajarkan hadis ini tentang optimis, tentang apa tadi? Optimis. Orang hidup itu harus optimis, percaya diri, yakin diri, bergantung kepada Allah. Enggak boleh pesimis, ya kan? Enggak boleh menyerah, enggak boleh putus asa, ya kan? Jadi tetap optimis ya, Pak ya. Ya apalagi kalian berjuang jadi santri, jadi mahasiswa, jangan mudah putus asa, karena hari ini banyak orang putus asa. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang mahasiswa karena saking putus asanya terjun dari asrama, terjun bebas, mati akhirnya kan, alias bunuh diri. Jangan diikutin yang seperti itu, entah beban apa gitu ya. Jadi nggak boleh orang beriman putus asa, harus optimis ya. Allah telah menciptakan sistem dalam syariat ini, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Justru kalau sulit itu berbahagialah itu ya. Kalau lagi sulit itu justru harus bahagia gitu. Oh sebentar lagi, ya kan? Sebentar lagi subuh, ya kan? Kegelapan malam akan berganti dengan apa? Subuh, cerahnya siang, kan gitu. Ya. Kemarau ya sebentar lagi hujan, ya kan? Dan tidak selamanya hujan terus, tidak selamanya kemarau terus, kan begitu hidup itu, ya. Jadi oleh karena itu harus tetap optimis. Tayyib. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsuru, Nabi mengqasar salatnya fis safari, di dalam safar. Jadi Nabi itu kalau sedang safar ya, kalau sedang apa? Safar itu beliau mengqasar salat, yaqsuru ya. Yaqsuru, Nabi mengqasar salat ya. Fis safari, di dalam safar ya. Fis safari, di dalam safar ya. Fis safari, di dalam safar.
Jadi kalau Nabi pas safar itu Nabi mengqashar apa tadi? Mengqashar apa? Salat. Jadi salatnya diqashar ya. Wa yutimmu, dan Nabi menyempurnakan salat ya dalam safar juga. Jadi Nabi itu kalau safar kadang apa tadi? Mengqashar, zuhur menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat. Kadang juga Nabi menyempurnakan salat dalam arti apa? Rakaatnya dipenuhi. Zuhur tetap 4, asar tetap apa? 4. Makanya mengambil rukhsah dalam safar itu hukumnya tadi pilihan. Hukumnya apa tadi? Pilihan. Artinya apa? Kalian kalau lagi safar ya boleh, silakan aja kalau mau diqashar salatnya. Tapi kalau mau disempurnakan juga silakan, gak ada masalah. Karena itu dua-duanya dilakukan oleh siapa? Nabi. Kadang ya orang itu safar ya terkadang menyempurnakan sholatnya. Kebetulan dia ikut jamaah di masjid, ya kan gitu. Ya, di masjid itu kan otomatis sholatnya sholat apa? Sholat apa? Sholat penuh ya, yaitu 4 rakaat. Zuhur, asar juga 4 rakaat. Jelas? Jadi sifatnya pilihan. Artinya apa? Kalian boleh kalau safar boleh mengqashar, boleh juga tidak. Jelas ya? Wa yasumu, dan Nabi puasa ketika safar tadi. Wa yuftiru, dan juga Nabi berbuka ketika safar. Sama ya, kalau kalian lagi safar itu boleh buka puasa, artinya kalian nggak usah puasa. Dan boleh juga meneruskan apa? Puasa kalau kuat ya, kalau mampu. Jadi itu rukhsah yang sifatnya apa? Pilihan ya. Sifatnya apa tadi? Pilihan. Silakan pilih ya. Jadi masing-masing kan bisa mengukur dirinya sendiri. Nanti kalau pas safar ini puasa atau enggak ya. Ada orang itu yang ketika safar tetap aja masih kuat puasanya, dilanjutkan sampai maghrib. Ada yang kuat seperti itu. Ada yang enggak kuat. Ada yang enggak kuat. Ya, misalkan dia enggak kuat karena mungkin lagi badannya kurang fit atau gimana ceritanya ya, sehingga dia harus untuk berbuka gitu ya. Silahkan ya. Jelas ya. Sholat juga sama ya. Ketika safar kalian boleh kalian mengqashar, boleh juga tidak mengqashar. Kondisional gitu ya. Silahkan. Karena itu dua-duanya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rawahu Daruqutni wa ruwatuhu siqat ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan perawinya itu adalah siqah ya, bisa dipercaya. Illa annahu ma'lulun wal mahfudhu an Aisyah min fi'liha ya. Wa qalat innahu la yashukku alayya ya, innahu la yashukku. Aisyah mengatakan innahu, sesungguhnya ia la yashukku, tidak berat ya, alayya, bagiku ya. Akhrajahu al-Baihaqi. Tapi ahibadillah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah yuhibbu, Allah mencintai, antukta, untuk didatangkan ya, rukhasuhu, rukhsah ya, rukhsahnya yang diberikan oleh Allah.
Jadi Allah itu senang ya, Allah mencintai kalau rukhsah yang Allah berikan, keringanan yang Allah berikan tadi, yang orang sholat 4 rakaat diringankan jadi 2 rakaat, kok diambil gitu, kok dilakukan, Allah itu senang gitu ya. Kama yakrahu, sebagaimana Allah tidak suka ya, antukta, untuk didatangi maksiatuhu, maksiat kepadanya ya. Sebagaimana Allah nggak suka kalau orang melanggar syariat ya, maksiat itu Allah nggak senang ya. Jadi seperti itu ya, Allah senang kalau ada orang dikasih rukhsah kemudian diambil. Sebagaimana Allah nggak suka kalau ada orang dikasih perintah malah dilanggar gitu ya. Jadi rukhsah itu sebenarnya hidangan dari Allah ya. Sama kayak kalian bertamu gitu ya, dikasih suguhan makan, minum, ya kan? Bagusnya diapakan? Ya dimakan, diminum, orangnya supaya senang, betul nggak? Tuan rumah kan senang itu kalau hidangannya yang disuguhkan diminum oleh tamu ya, disuguhkan, kalian diberi, kemudian kalian memakainya atau menggunakannya atau memakannya ya, dikasih makanan, dimakan, itu kan senang ya. Nah rukhsah itu seperti itu, dikasih rukhsah ya udah ambil gitu ya, dikasih rukhsah silakan diambil, itu Allah senang ya. Jelas ya. Makanya sebagian ulama ya, sebagian ulama ya, sebagian apa? Ulama ada yang berpendapat ya bahwa mengambil rukhsah di dalam safar, artinya mengqashar sholat tadi dalam safar itu, ada sebagian ulama itu wajib. Itu apa? Wajib ya. Jadi kalau safar ya wajib dia harus mengqashar ya. Jelas ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu, tapi itu pendapat minoritas. Nah pendapat mayoritas mengambil rukhsah sholat di dalam safar tadi itu hukumnya apa tadi? Pilihan. Hukumnya apa? Pilihan. Boleh diambil, boleh apa? Tidak. Tetapi dalam hadis ini ketika diambil itu lebih afdol. Paham? Ketika diambil itu lebih apa? Afdol. Karena Allah senang kalau rukhsahnya apa tadi? Diambil gitu. Jelas ya? Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wasahhahahu Ibnu Khuzaimah ya. Wasahhahahu, dan disahihkan hadis ini ya oleh Ibnu Khuzaimah ya, Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayatnya riwayat yang lain, kama yuhibbu, sebagaimana Allah mencintai, kama yuhibbu, sebagaimana Allah mencintai ya, antukta untuk didatangkan atau untuk diambil ya. Antukta sebagaimana apa? Didatangkan ya, atau diambil. Azaimuhu, azaimuhu, azimah ya, azimah ya. Jadi ada rukhsah itu keringanan ya. Ada rukhsah itu yang asalnya apa tadi? 4 menjadi berapa? Menjadi berapa? Menjadi 2. Asar 4 menjadi apa? 2 ya.
Itu disebut apa tadi? Rukhsah ya. Ya. Jadi Allah senang kalau rukhsahnya diambil, sebagaimana Allah senang kalau azimah ya itu juga diambil. Apa itu azimah? Azimah itu artinya hukum yang tetap ya, yang asalnya apa namanya, orang asalnya ketika sholat duhur ya, dan ketika melakukan perintah apa saja itu asalnya kan penuh ya, asalnya apa? Penuh, puasa penuh, sholat penuh ya. Hukumnya apa? Hukum tetap ya. Itu disebut dengan apa? Azimah ya. Ya sholat kalau lagi nggak ada halangan, lagi di rumah ya 4 rakaat ya. Kalau lagi di rumah ya puasa kan gitu dah. Itu namanya azimah ya. Hukum tetapnya begitu. Orang lagi sehat-sehat saja, lagi nggak sakit, lagi nggak sabar, ya udah hukum tetapnya ya dia wajib apa? Puasa harus tuntas kan gitu dah. Ya kalian kalau lagi nggak pergi kemana-mana, lagi nggak keluar kota, lagi nggak sabar, ya sudah. Sholat duhurnya ya tetap apa? 4 rakaat. Itu disebut apa? Azimah. Hukum apa? Hukum tetap. Nah, rukhsah itu adalah diskon. Rukhsah itu adalah apa? Diskon, keringanan. Paham ya bedanya antara al-azimah dan rukhsah? Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Allah itu senang kalau rukhsahnya diambil. Demikian juga Allah senang kalau azimah, hukum tetap itu diambil ya. Nah, dari sini dalil, dari ini dalil bahwasanya antara azimah dan antara rukhsah kalau ditempatkan sesuai dengan tempatnya, dua-duanya tadi dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini di dalam syariat itu harus pandai meletakkan hukum sesuai dengan apa? Tempatnya ya. Kok sholatnya duhur cuma 2 rakaat padahal di asrama gitu. Rukhsah, Ustaz. Loh kok rukhsah, kamu kan bukan musafir. Nah ini namanya kacau. Meletakkan rukhsah bukan pada apa? Tempatnya, itu nggak boleh. Rukhsah ya kalau kamu sedang safar ya kan. Kalau lagi nggak safar ya jangan apa? Jangan dikosor sholatnya. Ya tetap azimah tetap tadi. Artinya ya duhur tetap 4 rakaat ya. Jelas ya? Itu ya Pak. Baik. Nah, kemudian berikutnya wa an Anasin, hadis diriwayatkan dari Anas ya. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas. Qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, ketika Nabi keluar ya, keluar rumah ya, bepergian ya, masirata salasati amyalin, masirata jarak ya, jarak tempuh. Masirah itu jarak tempuh perjalanan. Salasati 3 amyalin, 3 mil ya. Jadi kalau Nabi keluar rumah ya, melakukan perjalanan, jarak tempuhnya kok sudah 3 mil ya. Au farasikh, atau farsakh ya. Jadi Nabi kalau sudah apa namanya keluar rumah 3 mil atau 1 farsakh ya, maka Nabi mengqashar sholatnya. Sholat, maka Nabi sholat rakaataini, 2 rakaat ya. 2 apa? Rakaat. Jadi kalau Nabi sholat
itu dalam keadaan safar, jarak tempuhnya tadi berapa? Berapa? 3 apa? 3 mil ya. Jarak 3 mil atau satu apa? 1 farsah ya. Maka Nabi apa? Mengqashar apa? Salat ya. Nabi mengqashar apa? Salat ya. Jelas ya? Itu jarak tempuh ketika apa tadi? Ketika apa tadi? Orang itu safar ya. Baik, ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi hadis ini ya, Pak ya. Jadi hadis ini kalau orang itu bepergian berapa tadi? 3 mil ya. 3 apa? 3 mil. 3 mil itu 1 farsah ya. Itu ukuran-ukuran yang dipakai zaman dulu ya, istilah ya. Jadi istilah yang digunakan zaman dulu itu ada istilah yang disebut dengan apa? Mil, ada yang disebut dengan apa? Farsah ya. Ya. Nah, kalau sudah lebih dari 3 mil dalam hadis ini itu dibolehkan seseorang untuk apa tadi? Mengqashar apa? Salat. Ini satu riwayat ya. Riwayatnya nanti banyak ya. Nah, nanti di riwayat Ibnu Abbas, di dalam riwayat Ibnu Abbas ya, riwayat yang lain, Nabi mengatakan la taqsuru as-salata fi aqalli min arba'ati burdin ya. Jangan mengqashar salat kalau kurang dari 4 barid ya. 4 apa? Barid. 4 burdin ya. Itu nanti riwayatnya Al-Baihaqi ya. Nanti ada riwayat yang lainnya. Nah, 4 barid ya. 4 barid itu 16 farsah, ditulis ya. Kalau 1 farsah tadi berapa? 3 mil. Itu satu riwayat tadi ya. Riwayat siapa ini? Anas ya. Nah, sementara riwayat Ibnu Abbas, riwayat yang lain, Nabi memerintahkan ya kalau mengqashar salat itu jarak tempuhnya harus berapa? Minimal berapa? 4 burdin. 4 berapa? Burdin atau 4 barid ya. Atau zaman itu perjalanan 2 hari, zaman itu ya. 4 barid itu 16 apa? 16 apa? Farsah ya. 16 apa? Farsah. Kalau 16 farsah berapa mil? 48 apa? Mil ya. 48 apa? Mil ya. Nah, kalau ukuran kilometer berapa? Nah, orang kan sekarang udah nggak kenal mil, nggak kenal barid, tidak kenal farsah ya. Itu istilah-istilah klasik ya, istilah zaman dulu. Nah, istilah modern sekarang kan orang memakainya apa? Kilometer ya, memakainya apa? Kilometer ya. Kalau di kilometer kan berapa itu?
16 farsah atau 48 mil, kurang lebih 80 km ya. 80 apa? Kilo ya. 80,64 km ya. Itu kalau dalam fikih Syafi'iyah ya. Atau sekitar 88 km juga. Ya. Atau kalau dalam ukuran mazhab Hanafiyah itu 96 km ya. Jelas ya? Jadi makanya terdapat nanti perbedaan ya oleh para ulama tentang jarak tempuh apa tadi? Jarak tempuh dikategorikan sebagai apa tadi? Musafir. Sehingga konsekuensinya apa? Bisa melakukan rukhsah berupa apa? Qasar dan jamak. Paham? Ya. Jelas ya? Jadi jumhur ulama nanti, jumhur ulama fikih mayoritas ya, mereka berpendapat bahwa jarak minimal tempuh dari perjalanan disebut safar kalau mencapai 4 apa? 4 burdin atau 4 barit tadi ya. Yaitu berapa kilo? 80-an kilo. 80-an sekian lah. Ada yang mengatakan 80-an sekian, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 88 sekian ya. Pokoknya 80-an ya. Jelas ya? Kalau sini Bandung udah ada lebih ya, Bogor Bandung. Kalau Bogor Jakarta udah ada nggak 80 kilo? Hah? Jelas, itu pendapat apa tadi? Jumhur. Pendapat apa? Jumhur. Lah Ustaz, bagaimana dengan hadis yang tadi? Loh, hadis yang tadi yang mengatakan bahwa Nabi keluar rumah jarak tempuh berapa tadi? 3 mil. Itu sudah boleh mengqasar sholat. Apakah ini bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan 4 barit? Tidak ya. Makanya sebagian ulama mengatakan yang penting keluar rumahnya itu secara uruf ya, secara adat masyarakat, bahwa dia kalau keluar sampai jarak ini disebut musafir, ya sudah, itu kembalinya kepada apa? Uruf. Kepada apa? Uruf ya. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Tetapi ya, ketika kalian tadi merujuk pendapat jumhur ya, itu lebih aman ya. Jadi terkadang orang itu butuh ketetapan ya, hitungan jarak dalam bentuk angka. Dalam bentuk apa tadi? Angka untuk memudahkan. Nah, udahlah, safar itu kalau udah lebih dari 80 kilo ya sudah, itu disebut apa? Safar ya. Ini pendapat apa tadi? Jumhur. Atau 4 apa tadi? 4 barit ya. 4 barit itu berapa tadi? 16 apa? Farsah ya. 16 apa? Farsah ya. Jelas ya? Jadi itu tadi terjadi perbedaan ulama terhadap apa tadi? Jarak tempuh minimal ya, jarak konkret ya, minimal tadi ya. Berapa sih hitungan 4 barit tadi itu ya? Memang itu hitung-hitungan kuno zaman dulu. Kalau sekarang dimodernkan dalam bentuk kilometer, nah itu kemudian ulama terjadi apa? Perbedaan apa tadi? Pendapat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada
Ada pertanyaan sampai sini? Insya Allah kita lanjutkan ya masalah sholat qasar ini. Ini belum tuntas ya, nanti masih dilanjutkan ya. Jangan sampai absen ya, supaya pemahamannya nggak separuh-separuh ya. Karena ini masih ada lanjutan dari hadis-hadis yang setelahnya ya. Harus nyambung satu bab ya, supaya pemahamannya nanti tidak terpecah-pecah ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.